Oke, kita ketemu lagi dengan Deva Rabayu Perdana. Halo. Kita sebelumnya udah ngebahas mengenai skripsi Bayu. Coba di reminder ulang, Bay. Judulnya apa tuh? Judulnya apa ya? Soal soal apa ya? Aku lupa. Tahu nggak? Diplomasi, Diplomasi. Ya, ada diplomasinya. Ada apa lagi? dagang, Dagang. Emang iya hubungan dagang. Iya dagang. sipil militer. Gak ada. Jadi eh skripsinya tentang hubungan diplomatik antara Indonesia dengan siapa lawan terberat kita hari ini? Saat ini aja. Partner mungkin Ya, cocoknya. partner dan juga saingan lah, bisa jadi Ya, saingan bisnis. Itu adalah Tiongkok. Tiongkok. Oke, Nah, kita langsung bahas ke part kedua. Oke, baik. Setelah sebelumnya kan kita terakhir ngobrolin tentang skripsi Bayu ini, salah satunya mengenai pengadaan kapal selam Indonesia yang kerjasama dengan salah satu industri pertahanan Korea Selatan. ya, Ya, nama KRI-nya tuh KRI Alugoro. Kan kapal selam di Indonesia itu kodenya 4 ya, angka ya, 4 Pak. ya untuk kapal selam itu. Nah, kita mulai masuk ke part 2 ini mengenai hubung kaitnya dengan konferensi Asia Afrika. Itu kan kita mundur dulu ke tahun 50-an lah. Ya, Semenjak 1955 ketika adanya konferensi Asia Afrika ini kan negara-negara Asia Afrika yang waktu Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Ke-1 itu terjajah dan merdeka itu kayak semacam membuat organisasi yang bertujuan untuk menampung aspirasi mereka. Soalnya PBB atau dulunya LBB itu tidak mampu menampung aspirasi semua negara gitu. Jadi tidak mewakili. Oleh karena itu konferensi Asia Afrika itu yang salah satunya diinisiasi oleh Indonesia berusaha untuk mewakili atau menampung aspirasi negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka ini. Nah, coba deh kalau dilihat dari sudut pandang Tiongkok seperti apa. Soalnya kan Tiongkok waktu itu juga Perang Dunia Kedua sempat dijajah ya oleh Jepang. ya. Coba cerita deh. Sebenarnya nggak dijajah sih ya, kayak Diserang, diinvasi gitu ya. diinvasi. Karena emang Tiongkok itu kan dari dulu negara merdeka. Ya. Cuman hanya mereka itu kayak merasa diduduki beberapa wilayahnya, nggak signifikan banget. Cina bagian barat ya Cina khususnya. bagian barat, dia. Jadi menurut sudut pandang Cina itu merupakan sesuatu yang sangat uh, apa namanya itu, sesuatu yang sangat penting bagi mereka, karena dengan adanya konferensi Asia Afrika di Bandung itu memberikan kedudukan yang lebih tinggi untuk Cina. Mereka dengan mereka dapat memberikan kepentingan mereka seperti melakukan ekspor impor, terus saling berkomunikasi dengan negara lain, Hubungan diplomasi dipererat gitu ya. hubungan diplomasi dipererat. Itu sampai waktu itu tuh Zhou Enlai itu tuh mendukung banget Soekarno, uh, da, ngedukung dari berbagai aspek, kayak ngedukung gerakan non-blok, pembentukan NEVO, Ya, New Emerging Forces Emerging Forces, Organization. yaitu sebagai apa namanya itu, saingan dari Old NEVO. NEVO. Ya, dan lagi Cina juga tidak bisa bergantung kepada Uni Soviet waktu itu ya. Ya, Makanya lebih baik mendapat teman baru daripada tetap bersama kawan lama, ujung-ujungnya itu menjatuhkan. Ya, mungkin pernah ada sebuah konflik antara Cina dengan Tiongkok dengan itu Soviet. Soviet waktu itu. Karena mungkin dari segi ideologi komunisnya pun beda aliran ya. Sebenarnya salah satunya itu. Ya. Yang kedua, mungkin karena permasalahan Vietnam dengan Kamboja waktu itu. Ya. Ketika Pol Pot naik dan menguasai Kamboja. Ya. Itu tuh
Vietnam nggak suka. Oke. Sementara Kamboja itu kan teman dekatnya Tiongkok. waktu itu. Ya. Makanya ketika Vietnam nyerang Kamboja, Tiongkok ngebantu Vietnam. Vietnam. Nah, di situ Soviet ngebantu Vietnam Hmm. dengan melakukan penyerangan dari utara. Sebenarnya bukan penyerangan, kayak clash gitulah. Baku hantam, baku tembak, cuman di border aja Antara Rusia dan antara Rusia dengan Tiongkok saat itu oke. tahun 70-an. Tapi di situ tuh sebenarnya Tiongkok kayak masa diuntungkan, karena kok bisa ya Tiongkok dapat tank modelnya punya Rusia. Rusia saat itu. Yang waktu pasca Perang Dunia Kedua itu kan jumlahnya banyak ya. Iya. Soviet tuh memproduksi jumlah kendaraan tempur lapis baja itu dengan jumlah yang banyak, dan Tiongkok pun pada saat itu masih negara yang masih low tech gitu ya. Teknologinya itu masih rendah gitu ya. Ketika Soviet masuk memberikan bantuan alat utama sistem persenjataan yang canggih itu turut membantu gimana Tiongkok tuh bisa mereplikasi gitu ya. Iya, Dengan model Tiongkok dengan sendiri model gitu. Tiongkok sendiri, dan sukses Ya. itu diimpor. Bahkan Irak pun ngimpornya dari Tiongkok saat itu, waktu perang Pas tahun baru 70-80-an. 80-an Iya. rata-rata. Oke, singkat cerita setelah itu kan konferensi Asia Afrika itu kayak memperkuat gitu ya hubungan antara Asia dan Afrika, dan kita mulai menyadari bahwa ada semacam hubungan utara dan selatan gitu ya. Iya. Utara itu yang merepresentasikan negara-negara maju, sedangkan selatan adalah negara-negara berkembang. Iya. Yang salah satu dari sekian banyak negara itu ada tergabung di konferensi Asia Afrika ini. Kemudian adanya konferensi Asia Afrika melahirkan gerakan non-blok tahun 60-an kan. Nah, gerakan non-blok ini kan semacam kelanjutan lah bagaimana para anggota KA ini berusaha untuk tidak terlibat dalam polarisasi antara timur dan barat, timur Soviet dan barat Amerika Serikat. Dan pada saat itu posisi Cina itu gimana sih, atau Tiongkok itu saat itu gimana, baik? Posisi Tiongkok itu pada tahun 50-an itu lebih condong ke Soviet, karena emang mereka membentuk sebuah persahabatan. Waktu 50-an kan sangat dekat banget Soviet dengan Tiongkok saat itu. Bahkan teknologi, industri, Pertanian. itu semua diimpor dari Soviet. Apalagi waktu itu kan juga di Tiongkok itu ada sebuah budaya kultur itu yang akhirnya kembali ke ke Tiongkok itu. Pokoknya semuanya ditiongkokisasi aja. Jadi gerakan revolusi budaya. revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan saat itu. Oke. Nah, ini baik. Kita kan tadi sempat bilang tuh Bayu tuh mengenai adanya aliansi atau kerjasama antara Tiongkok dan juga Uni Soviet yang karena pada saat itu sama-sama berideologi komunis. Nah, di waktu itu kan, periode waktu itu kita tahu bahwa negara-negara komunis itu selain di Eropa kan ada Pakta Warsawa. Nah, di kawasan Asia itu ada semacam poros juga, baik kayak Jakarta, Peking, Pyongyang misalnya, atau Jakarta, Peking, Pyongyang, Hanoi misalnya. Phnom Penh. Ya, coba deh cerita di situ, baik. Itu ketika setelah itu konferensi Asia Afrika. Nah, Soekarno itu kalau nggak salah ingin membentuk sebuah poros untuk melawan dominasi Inggris saat itu, yang saat itu tuh Federasi Malaysia kan terbentuk. Nah, mengancam gitu ya. Mengancam kedaulatan Indonesia. Akhirnya ketika
konversi Asia lagi itu tahun berapa sih habis itu? Saya lupa. Pokoknya habis ada konversi lagi, bukan konversi Asia Afrika ding. Konversi Mesir atau konversi di Yugoslavia gitu. Ya, ya. Tentang negara non-blok juga. Cuman Soekarno itu ngegagas sebuah poros Ya. Jakarta, Peking, Pyongyang. Ya. Itu ya tujuannya itu untuk membendung imperialisme yang ada di Malaysia. Cuman saat itu hampir semua anggota di konferensi tersebut itu nolak. Kita nggak boleh, mereka nggak mau bikin sebuah gerakan yang ujung-ujungnya berpihak ke satu pihak gitu. Kayak itu kan berpihak kepada pihak komunis gitu. Ya. Ada kecenderungan untuk berpihak gitu ya. Iya, ada kecenderungan untuk berpihak ke Blok Timur. Ya. Apalagi kan Korea Utara setelah perang Korea kan antara semenanjung Korea bagian utara dan selatan terpisah kan mereka pun berideologi komunis. Iya. Tiongkok apalagi karena apalagi. sejak perang kemerdekaan ada perang saudara dan mereka berhasil mengalahkan orang-orang Partai Republik. Iya. Nah, Indonesia ini kan berarti tahun 1960-an tuh kebijakan Soekarno yang mungkin dalam negeri itu dikenal sebagai nasakom ya, nasionalis, agamis, komunis. Berarti Soekarno dalam hal tataran politik internasionalnya pada saat itu lebih cenderung ke Kiri komunis. Timur ya, komunis. Oke. Nah, implikasinya apa nih baik ketika ya salah satunya ya kita menyambung dari adanya Federasi Malaya itu kan mengancam kedaulatan kita. Terutama kan mungkin Soekarno ini pada saat itu kayak kesel gitu ke negara-negara barat ketika Belanda di konferensi meja bundar itu kan berjanji 1 tahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, wilayah Irian itu akan menjadi wilayah Indonesia. Namun kan Belanda ingkar dari janjinya kan, molor beberapa tahun lah. Sampai pada akhirnya tahun 1960-an, 61 dan 62 kan Indonesia melaksanakan operasi Trikora nih baik. Salah satu operasi Trikora itu kan nama operasinya itu Operasi Mandala, dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto pada saat itu. Ya, mempopulerkan mengenai apa namanya tuh sistem Trimatra, operasi gabungan gitu ya, antara laut, darat dan udara. Nah, kita coba bahas Trikoranya dulu, Bay. Indonesia kan kesal tuh ke negara-negara barat karena ya istilahnya negara-negara barat terutama Inggris dan Amerika mungkin ya waktu saat itu masih berkedudukan sebagai negara superpower. Kenapa sih nggak bisa menekan Belanda supaya mempercepat proses penyerahan itu? Tapi malah seakan-akan seperti dibiarkan. Indonesia kan mengambil sikap untuk menggertak gitu dengan mendatangkan alat utama sistem persenjataan dari Soviet yang notabene-nya itu adalah kompetitor dari Amerika Serikat. Dengan adanya bantuan alutsista itu kan kayak semacam intimidasi ya untuk kedudukan Belanda di Irian. Coba cerita dulu. Kalau dari saya, kenapa orang Barat, ya terutama US atau Inggris itu nggak mau permasalahan Irian Barat ini selesai? Itu tuh ya karena apa ya, kalau menurut saya mah Irian Barat emang mau bilang tapi takut keciduk. Ya sebenarnya kita bicara fakta aja, Bay. Kita bicara fakta aja ya. Sebenarnya kalau menurut saya ya Belanda punya hak karena secara dari garis besar dari kemerdekaan kita itu kan kita cuma mengambil bagian dari Majapahit awalnya kan, bukan dari wilayah jajahan Belanda. Ya fair dong kalau Belanda sebenarnya mengambil Irian Barat gitu. Karena emang perjanjian awalnya kan kayak gitu. Nah sebenarnya dan lagi alasan kenapa Indonesia ingin mendapatkan Papua Irian Barat itu ya simpelnya
pengen mengambil kekuasaan, semua kekuasaan milik Belanda. Belanda. Hmm. Belanda yang saat itu ya sengaja dapat support dari Barat, makanya kenapa Barat itu lebih oh ya udah silakan, cuman kita nggak mau ikut campur gitu. Hmm. Akhirnya kalau ketika Indonesia beneran dapat support dari timur, dari Salah satunya Soviet ya. salah satunya Soviet. Tapi Tiongkok ada sih. waktu itu. Ada Supportnya apa sih, Bay? Coba cerita itu. eh, tenaga manusia. Oh iya. Iya. So Tiongkok itu kalau nggak salah ngedatangin beberapa tenaga ya orang-orang lah, Hmm. orang-orang Teknisi gitu. nggak teknisi, Apa? manpower. Oh iya. Iya, sumber daya manusia. Jadi ya untuk ngebantu kita gitu. Hmm. Kalau Soviet kan nggak datangin teknisi sama pilot. Ya, salah satunya yang mengawaki kapal selam ya. Iya, yang mengawaki kapal selam, mengawaki pesawat-pesawatnya juga. Hmm. Kalau Tiongkok itu yang aku baca di jurnalnya siapa ya yang ada jurnal pokoknya Nanti kita masukkan di kolom deskripsi ya. masukin di kolom deskripsi itu Hmm. ada Tiongkok itu memberikan beberapa manpowernya untuk membantu kita ya, jadi cadangan lah bisa dibilang, nggak signifikan, cuma cadangan aja, tapi ya lumayan sih. Hmm. Terus apa ya dari itu? Yang Soviet tuh, alat utama sistem persenjataannya. Kan Bayu ini salah satu sejarawan yang cukup interest terhadap persenjataan iya. gitu ya. Coba deh cerita. Sebenarnya simpelnya alat persenjataan yang diberikan kepada Soviet ke kita itu cukup canggih dan menuju canggih. Kenapa menuju canggih? Nggak canggih sekalian gitu. Karena tahun 60 itu pesawat yang dikasih ke kita itu ya nggak terlalu bagus-bagus amat sih. Oke. Pertama kayak MiG-15 itu kan pesawat tahun 47. MiG-15, MiG-17 itu 47. MiG-19 itu 49. Terus ada yang paling baru lagi Tu-16 itu kan tahun 55-an. Terus kayak apa lagi sih pesawat ya MiG-21. Ya itu bisa dibilang lebih canggih. Ada Antonov nggak sih? Antonov ada Antonov 12. Oke. Antonov 12, MI. Kita dulu tuh punya helikopter paling gede loh. Oh iya. Namanya tuh MI-6. Soviet punya. Soviet punya. Oke. Itu pernah kalau nggak salah ada berita tentang kedatangan MI-6 itu menjadi pesawat paling dilihat di lapangan terbang mana ya, di Jakarta kalau nggak salah, atau di Pulau Jawa lah. Itu sampai ada beritanya waktu itu aku pernah lihat. Terus dari Lautnya sekarang lautnya. Nah, yang dominan kan dibandingkan udara laut ya kan waktu itu. ya kalau menurut saya lautnya Oke. jujur fakta Ya fakta. kurang. Terus Pertama dari kapal selam, itu kapal selam peninggalan Perang Dunia Kedua, Whiskey Class. Ya nggak peninggalan banget, cuman ya persenjataannya itu persenjataan Perang Dunia Kedua semua. Oke. Terus kapal kelas Ilian yang kita dambakan kan, Kalau ini tuh kalau di Sovietnya tuh apa? Sverdlov. Spartov. Itu Oke. kelas penjelajah ringan kalau di US. Kalau di Soviet sendiri dia penjelajah doang, soalnya Soviet nggak punya klasifikasi penjelajah ringan dengan berat. Dan itu kapal yang Grostonnya gede kan waktu itu tuh. dia gosongnya gede. Berapa? 22.000 ton kah? Apa berapa sih? Dia cuman 15.000 ton kemungkinan. 15.000. Tapi untuk tahun segitu ketika kita mendapatkannya itu sebenarnya kapalnya udah outdated.
perang untuk kapalnya. di dataran Eropa sana gitu ya, untuk di Eropa Untuk tidak sana. pas Tapi kan kalau untuk di Asia Tenggara kan mungkin salah satu yang paling canggih kan. canggih sih enggak sih. Cobaan. Soalnya kan ada Australia. Oh. Itu kan bukan Asia Tenggara, baik Australia aja dia benar sendiri, cuman dekat lah ya. Ya dekat Oke. lah. Tapi kan ada Inggris juga. Mm-mm. Nah iya masalahnya itu. Untuk Inggris masih bercokol di Federasi Malaya. iya itu. Oke. Terus ada kelas koi. Kelas koi itu destroyer. Yang dimana destroyernya itu ya 11-12 sama destroyer punya Jepang saat Perang Dunia Kedua. Mm-mm. Ini jauh beda. Terus frigatnya itu sebenarnya salah satu paling canggih, Krivak. Krivak atau apa ya, aku lupa, pokoknya ya kelas itu lah. Mm. Dan yang paling spesial itu kapal misilnya, Mm. kelas Misil, Iya, kapal misil. kapal selam maksudnya. Kapal kecil, speedboat, tau kan speedboat? Kapal Speedboat. cepat rudal gitu. Iya, Tapi bukan rudal, misil. misil. Ya udah misil ya emang gitu. Dia kayak speedboat Ah. kecil, Mm. tapi dia bisa bawa 2 misil, 2 rudal Ya. sekaligus. Itu yang sebenarnya senjata paling canggih kita Waktu itu. waktu itu. Kenapa? Itu satu-satunya kapal yang bisa membawa rudal. Yang paling modern di zamannya. Ya kayak kapal gede kita aja, kapal Irian itu cuma bisa menembakkan peluru, udah. Itu kan masih teknologi zaman Perang Dunia Kedua itu berarti teknologi yang menekankan terhadap besarnya kaliber gitu kan ya. Iya. Waktu itu kan Perang Dunia Kedua belum populer menggunakan misil, Iya, apalagi peluru kendali gitu kan. Iya. Ya baru sebatas torpedo, kemudian meriam, senjata anti udara dan lain sebagainya. Berarti yang kapal kecil itu salah satu yang modern berarti ya. Iya, masalahnya kan kita kita akan menghadapi perang di atas tahun 60, bukan tahun 45 lagi. Iya. Itu yang kita butuhkan, itu senjata yang dimana kita bisa nembak dari jarak jauh. Udah nggak maksudnya Udah nggak relevan lagi. nggak relevan lagi Iya. ya. Pertempuran stand off itu ya kayak sekarang aja nggak punya. Iya, pertempuran stand off itu sebetulnya nggak relevan. Kita itu sekarang itu kan dihantui sama pesawat, Hmm. dihantui sama misil-misil jarak jauh yang bisa nembak dari dataran Cina, dataran Tiongkok yang jauh, Hmm. bisa sampai Pulau Natuna. Hmm. Nah itu Nah, baik kalau secara singkat nih antara udara sama apa? Sama darat ya. Iya. Darat mungkin kan tank-tank amfibi mungkin ya yang waktu itu yang sering dikirim sama Soviet itu kan salah satunya amfibi mungkin ya. Iya kan? relic. Iya, tank amfibi kan buat pendaratan Iya. Irian. Nah, dari ketiga nih, udara, darat sama laut yang dikirim sama Soviet untuk membantu kita merebut Irian. Mana sih yang apa namanya itu perkembangan teknologinya itu paling cepat, udara atau laut? Udara. Udara kenapa? Karena kita punya pesawat pembom paling gede. Kita bisa bawa 2 rudal. Itu yang dibutuhkan sama angkatan udara kita, angkatan bersenjata kita. Sebuah senjata yang bisa menembakkan jauh banget. Bukan pesawat yang cuma bisa bawa bom, lempar bom, tapi dekat banget sama target. Rawan buat ditembak jatuh ya. Ya bukan lawan lagi ya. Target udah punya misil, cus, Dor. dor. Oke. Mungkin salah satu apa yang cukup krusial itu kan mungkin kapal atau pesawat itu kan dia ukurannya lebih kecil ya dibandingkan kapal. Dari segi pengembangan teknologi mungkin komponennya nggak sebanyak kapal gitu ya. Iya. Ya makanya Nggak terlalu banyak. inovasi di bidang teknologi kapal tuh relatif lebih Sedikit, lambat gitu ya lambat. dibandingkan pesawat udara gitu. Sekarang pesawat udah generasi Kelima. kelima. Kalau kapal Kalau kapal, aku mau nanya sekarang kapal gitu-gitu aja nggak modelnya? relatif ya dikit lah, nggak terlalu signifikan gitu ya. Kapal tahun 80 yang kita punya dengan kapal yang kita bikin sekarang, apakah modelnya Beda. sama? Beda. Bedanya dikit.
Iya itu. Nah sekarang pesawat yang ada pada tahun 80-an Sama dengan yang sekarang. pesawat sekarang bedanya jauh. Oke. Makanya kenapa pertempuran udara kalau di zaman sekarang lebih relevan daripada pertempuran laut. Karena ketika ada sebuah penyerangan di suatu negara, kayak di Ukraina, itu pasti yang dihancurin ampakan udara, satu. Yang kedua, sistem anti udaranya, Baru pelabuhan. baru pelabuhan. Oke. Makanya kenapa sekarang Ukraina itu udah nggak punya udah hampir menipis pesawatnya. Oke. Kita udah terlalu jauh nih. Kita balikin lagi ke track. Tiongkok dan Indonesia dari tahun 90 sampai 2004 nih. Normalisasi kan. Iya. Yang sebelumnya tuh ada semacam krisis atau kendala apa gitu. Kita coba normalisasi. Kira-kira kalau di highlight nih, apa sih pencapaian selama hubungan normalisasi itu, Bay? Pencapaian dari Kedua hubungan, belah pihak. dari hubungan atau selama Selama. normalisasi berarti kita ngomongin tahun 90-an. Nah, pencapaiannya simpelnya dia lebih naik kan waktu tahun 85 kita kan udah mulai berdagang sama Tiongkok. Dari Kadin saat itu tuh waktu saya lupa namanya. Pokoknya dia melakukan perdagangan langsung, secara tidak langsung. Artinya dari pihak ketiga itu dari Filipina yang ngebantu perdagangan. Saset mereka butuh volume lebih besar kan. Perdagangan gak selamanya monoton kayak gitu, apalagi kan pihak ketiga. Ya di situ akhirnya Indonesia tuh ingin gitu melakukan normalisasi hubungan langsung dengan Tiongkok Supaya nggak melalui pihak Yes, ketiga gitu ya, iya. supaya langsung gitu, direct langsung, gitu ya. direct. Jadi kalau ada apa-apa ya itu tanggung jawab negara, jadi nggak ada tanggung jawab orang lain lagi gitu. Akhirnya waktu tahun 89 ya ketika Kaisar Hirohito Meninggal. saat itu ketemu Presiden Soeharto sama siapa lupa, Deng Xiaoping kalau nggak salah. Saat itu juga Deng Xiaoping itu salah satu tokoh dari pemerintah Tiongkok yang melakukan revolusi juga ya dalam kebijakan luar negerinya gitu ya. reformasi. Salah satu quote yang terkenal dari Deng Xiaoping itu kan, tidak peduli apa warna kucingnya selama dia bisa menangkap tikus. Nah, iya. Jadi tidak peduli dengan siapa kita berdagang selama menghasilkan cuan. Iya, mau jualan gitu. Oke. Siap, kita nanti lanjut di next part. Part berapa? Part ketiga berarti, tapi kita lebih concern di bidang yang lain. Itu kan baru perdagangan, diplomasi, politik. Oke. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.